Pokoknya kamu ke kepala BKD bilang, ini saya serius nih, nggak main-main. Kalau ini nanti di Bank Sentral ternyata, di Bank Indonesia ternyata ada sertifikat deposito 4,1 triliun, dan kemudian apa yang disajikan oleh seluruh pejabat kepala BKAD, ya kan, asisten 3, sekda itu bohong, besok bikin pertek pemberhentian ketiga-tiganya. Awas ya kan, muka aing mendeset disaksikan ini. Saya posting, bisa berhentikan. Gitu. Ini serius. Nah, sekarang kondisi kas kita hari ini berapa? Kondisi per hari ini 2 triliun 401 miliar 282.566.836 rupiah. Yang harus dibayar sampai tanggal 2 November, tanggal 30 Oktober. 30 Oktober. Artinya kontrak yang sudah selesai, pekerjaan yang sudah selesai berapa? Rencana pembayaran sampai 30 Oktober kan pasti punya rencana kerja, Pak. 1,47 triliun, Pak. 1,47 triliun. yang harus 1,047 triliun. Oke, 0,4. Berarti kurang lebih nanti tetap masih ada sekitar 1,3. Nah, pokoknya kamu ke kepala BK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warganet sekalian? Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi mencoba untuk memberikan komando kepada staf-stafnya, kepada anak buahnya agar supaya lebih teliti lagi gitu, dalam mengelola keuangan di Provinsi Jawa Barat, dan juga soal transparansi kepada publik gitu. Yang mana ini harus dibuka selebar-lebarnya, walaupun ya kita juga tahu banyak banget masyarakat ataupun netizen yang beranggapan bahwa perlakuan Kang Deddy Mulyadi yang mengkontenkan semua kegiatannya gitu kan, semua aktivitasnya di pemerintahan gitu, itu adalah sebuah pencitraan gitu ya. Tapi it's okay lah, itu pendapat mereka gitu. Tapi kapan masyarakat mulai tahu dan mulai paham bahwa sebuah provinsi memiliki anggaran sekian, memiliki simpanan uang sekian, dan memiliki pembangunan di sini, di sana, dan di situ gitu. Bagaimana kemudian masyarakat bisa tahu kalau itu semua tidak dipublikasikan secara massal kepada masyarakat Jawa Barat gitu kan. Jadi persoalan konten ini ada dua arah ya. Ada netizen yang setuju karena ini adalah bentuk konkret dari dari keterbukaan pemerintah kepada masyarakat, dari transparansi pemerintah kepada warganya gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini pencitraan, bla 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 dan lain segala macam lah gitu. Mungkin ya mereka punya cara berpikir mereka masing-masing, dan kita harus punya penilaian kita sendiri gitu. Kalau gue pribadi ya ini bagus buat edukasi kepada masyarakat. Nah, ini juga buat menunjukkan gitu rasa transparansi pemerintah Jawa Barat kepada masyarakat. Itu sih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini anjir? Saya atas nama Vita Nelia mengakui atas perbuatan saya yang telah menginjak buku Yasin pada saat melakukan sumpah. Kejadian tersebut saya lakukan karena saya dalam kondisi sakit dan tertekan dalam permasalahan pribadi saya. Atas keliruan dan kesalahan ini saya mohon maaf, dan saya minta mohon maaf untuk kesalahan ini. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, motifnya apa ya orang ini? Buku Yasin diinjek gitu. Gua nggak ngerti gitu. Apa motivasi dia gitu? Apa dia kesal sama umat Islam, atau dia frustasi, atau mungkin dia mengalami depresi atau gimana ya? Yang jelas ini oknum ASN ya, Bro. Ini oknum ASN yang gue juga belum tahu pasti gitu motif dia ini nginjek buku Yasin, yang mana buku Yasin itu adalah salah satu surat gitu dari Al-Qur'an. Ya sama aja katakanlah menginjak Al-Qur'an ya. Ya, ini kurang ajar banget sih menurut gua. Dan pasti banyak banget umat muslim yang marah nih atas peristiwa ini. Gua baca nih, ada beberapa komentar yang meminta komentar dari
Widya 25 katanya, penjarakan. Ya ini sudah salah satu apa, penistaan agama sih menurut gua. Apa ini? Korban memegang kemauan korban. Kemudian secara diam-diam pelaku mengeluarkan pisau cutter yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Ini berita ini bagi kaum laki-laki ini ngilu banget ya. Pastinya ngilu banget bro, hampir putus. Lu bayangin, rusak sudah masa depan. Hancur masa depan. Gila. Jadi di sini apa? Hashtagnya ini seorang perempuan gitu kan yang memotong alat vital laki-lakinya sampai hampir putus gitu. Jadi motifnya juga apa? Gua nggak kurang paham ya di sini. Tapi ini gila banget. Tiba-tiba pelaku langsung menyayat kemauan korban menggunakan pisau cutter. Aduh. Kiri dan Itu tadi yang dibungkusan plastik itu kemaluannya bagaimana? Enggak, tapi kan ini hampir putus ya, hampir putus. Berarti nggak putus kan? Berarti nggak putus. Dan diirisnya pakai pisau cutter lagi, pedih banget nggak tuh? kalau di saat itu aku dalam tekanan yo. Di saat itu ada sakit. Nih, kelanjutan beritanya dari Injak Al-Quran, emak-emak ASN di Kepahyang ngaku ditantang sumpah oleh pacar. Oh. Aku tinggi, aku lagi sakit gigi, terus pusing masalah anak, dan dia juga seperti, dan aku klarifikasi juga itu bukan Al-Quran, yang aku injak itu sebuah Yasin, 40 hari teman. Ya sama aja. Aku juga Oke. nginjaknya itu secara resminya baru tahu, langsung nangis, sholat tobat langsung, Oh iya. karena itu dalam tekanan semua itu. Itu posisinya merekamnya itu lewat telepon atau live atau cak mana itu? Tidak lewat live atau lewat telepon, aku cuma memvideokan langsung ku kirim, Oh, karena rekaman pribadi. laki-lakinya pengen aku mengerjakan seperti itu. Oh laki-lakinya yang minta. Iya. Kenapa sampai Sumpah dia Al-Quran meminta gitu ya? kita bersumpah seperti itu? Ya. Masalah pribadi dia menuduh saya itu berselingkuh sampai 4 laki-laki buat mesum di dalam rumah. Karena di saat aku di atas kepala dia sudah tidak percaya. Ditantang lah saya seperti itu. Berarti yang nantang mijak Al-Quran itu yang di lapas itu. Berarti dia tuh memang nantang untuk mengarahkan Ayu untuk Mengarahkan mijak, ya? seperti itu karena dia sudah tidak percaya dalam apapun dengan apapun sumpah kecuali itu. Itu pun saya sempat nangis kan. Ya lu goblok. Kalau kayak gitu ya gila lah, ngeri amat. Jadi alasannya yang pertama, GERD-nya lagi kambuh. Kedua lagi sakit gigi, lagi ada masalah sama anak, dan juga lagi ada masalah sama kekasihnya gitu. Sehingga yang dilampiaskan Al-Quran, dan si Mbak ini bilang katanya yang nyuruhnya itu ya si kekasihnya itu. Ya karena itu adalah sebuah bentuk pembuktian maksud si laki-lakinya itu. Kalau memang lu beneran ya, karena si Mbaknya kan dituduh selingkuh dengan 4 pria yang sering dibawa ke rumahnya katanya. Kalau memang lu nggak ngelakuin itu, katanya coba lu injek Al-Quran, mungkin gitu ya, mungkin skenarionya seperti itu. Jadi gua sedikit kasih gambaran ya. Coba lu injek Al-Quran dan diinjek beneran dong sama dia. Gila nih. Gila. Luar biasa. Dan Mbak ini wajib mendapatkan tepuk tangan. Aduh, gimana ini? Nah, kalau saran gua ya, kalau GERD, ya lu pergi ke dokter lambung. Kalau sakit gigi makanya sikat gigi gitu. Jadi kok bisa gitu? Kok bisa sekonyol itu hanya karena perintah laki-laki, hanya karena apa sih? Permintaan seorang kekasih yang itu ya elah. Gue bingung kadang ngomong. Tapi nekat banget sih menurut gue. Desakan penegakan hukum mendorong pemerintah untuk menindak tegas pelaku dan atau organisasi yang melakukan penistaan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.
Majelis Ulama Indonesia Kepahyang memanggil dan melakukan tabayun terhadap ASN Kepahyang, Vita Amalia yang injak Al-Quran, Selasa 14 Oktober 2025 pagi. Pantauan tribunbengkulu.com, klarifikasi terhadap Vita berlangsung sejak pukul 9:38 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Vita Amalia tampak datang ke lokasi dengan mengenakan seragam ASN, didampingi 2 orang penasehat hukum. Usai klarifikasi, Vita kemudian kembali mengajukan permohonan maaf atas tindakannya menginjak Al-Quran, khususnya kepada umat muslim dan masyarakat Kepahyang. Ketua MUI Kepahyang, Rabiul Jayan, mengatakan berdasarkan klarifikasi dan tabayun ini, MUI mengeluarkan maklumat bahwa perbuatan yang dilakukan ASN bersangkutan adalah haram. ASN yang bersangkutan dinilai secara sadar melakukan perbuatan menginjak Al-Quran atau surat Yasin, sehingga masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Maklumat ini nantinya akan dikirimkan ke Pemkab Kepahyang untuk menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil hukuman atau sanksi. Untuk langkah selanjutnya, MUI Kepahyang akan menyerahkan semua keputusan sanksi dan hukuman kepada Pemkab Kepahyang. MUI juga mempersilahkan dan tidak melarang jika ada organisasi masyarakat Islam atau tokoh masyarakat yang ingin melaporkan ASN yang bersangkutan secara resmi ke pihak kepolisian. Vita Amalia, aparatur sipil negara di Kepahyang yang viral karena injak Al-Quran, akhirnya blak-blakan atas kasus yang kini menerpanya. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Inspektorat Kepahyang, pada Senin 13 Oktober 2025 siang, Vita mengungkapkan alasan dibalik dirinya membuat video menginjak Al-Quran. Desakan penegakan hukum Gila, kayaknya cinta banget ya si mbaknya sama laki-lakinya itu. Sampai ngelakuin perbuatan nekat kayak gitu, ya elah. Itu nggak namanya penggadaian iman. Tapi kan dibilangnya katanya itu haram, bukan penistaan agama ya. Ya udah memang haram ya sebenarnya menistakan juga. Sebenarnya gitu, cuman ya lu tau lah. Kalau sebenarnya ada beberapa yang sulit disetujui. Ya ASN adalah salah satu gitu. Salah satu organisasi yang memang bukan organisasi, instansi gitu. Aparatur sipil negara itu misalkan ada yang bermasalah gitu kan, oknumnya ya memang bukan gampang gitu buat memecat mereka itu gitu. Gue juga nggak tahu, gue juga heran gitu. Pelanggaran-pelanggaran banyak sih kan, kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan mereka nggak dipecat gitu, banyak banget. Adapun mereka terima hukuman status sebagai ASN itu ya kadang tetap dipertahanin, kadang selesai mereka menjadi hukuman, mereka aktif kembali sebagai aparatur sipil negara. Gue juga nggak tahu ya aturannya seperti apa gitu. Tapi kan Indonesia harus punya ketegasan aturan ya kepada siapapun itu gitu. Jangan hanya ya karena mereka ASN gitu, jadi mereka bisa mendapatkan keringanan. Itu sih menurut gue. Vita Amalia, aparatur sipil negara atau ASN di Kepahyang yang viral karena injak Al-Quran, akhirnya blak-blakan atas kasus yang kini menerpanya. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Inspektorat Kepahyang pada Senin 13 Oktober siang, Vita mengungkapkan alasan dibalik dirinya membuat video menginjak Al-Quran. Kejadian tersebut menurut Vita terjadi pada 24 September lalu. Saat itu dirinya dan sang pacar yang kini ada di lapas Bengkulu sedang ribut. Sang pacar kemudian menantang Vita untuk sumpah Al-Quran, tapi tidak lagi di atas kepala melainkan dengan diinjak. Vita mengaku saat itu dirinya sedang tertekan karena selain masalah pribadi dengan pacar dan tengah sakit asam lambung dan gigi. Ini yang menurut gua paling goblok nih laki-lakinya, ngapain gitu minta pembuktian nyuruh perempuannya nginjek Al-Quran gitu. Ya gila lah kalau kayak gitu, lu ngapain lu? Wah itu udah gila banget sih. Closing statement tingkat tinggi dari Prof. Iksanuddin Nursi mampu menggetarkan kerajaan Eropa Selatan. Nah, hal yang keempat sebagai penutup dari saya sekarang, mari kita lihat begini. Kalau kita punya filosofi persatuan Indonesia, tadi kita berdebat rame, diskusi rame-rame, dengan frame macam-macam, dengan pendapat macam-macam. Kita sesungguhnya diarahkan oleh para pendiri Republik ini memiliki persatuan Indonesia. Yang kata kuncinya adalah kemanusiaan. Saya ingin mengatakan sama Anda, Aiman dan pendengar, termasuk para penegak hukum, yang ditangkap dalam periode Prabowo Subianto 2019, yang protes di KPU, mati berapa orang?
itu ketika diperiksa, disiksa. Mereka ngomong nih sama saya nih, datang nih, Bang, kami disiksa. Jadi yang namanya tadi bicara soal Pak Presiden menyatakan demokrasi boleh, bersuara boleh, tapi ketika proses hukum melakukan penyiksaan, gimana ceritanya? Sampai maaf ya, sampai ada katanya yang sampai cacat dalam pemeriksaan itu. Nah itu yang mestinya kita tahu. Nah dari posisi itu maka kata kunci berikutnya setelah kita lihat posisi keadilan dalam posisi persatuan Indonesia untuk kemanusiaan, di situ muncul bagaimana cara kita bermusyawarah. Cara musyawarah memang hanya bisa terjadi pada orang-orang cerdas. Orang-orang yang arif bijaksana, orang-orang punya pengetahuan cukup. Jangan rakyat jelata yang tidak mengerti bagaimana perbedaan pendapat diajak untuk kemudian mengambil musyawarah mufakat, nggak bisa. Itulah iklim Indonesia. Maka Prabowo mengundang para pemuka agama, baik di Sentul maupun di sana. Tujuan mari kita bersatu. Persoalan pokoknya, apa semua bersatu? Semua. Kenapa? Karena kebijakannya masih salah di bidang perekonomian, masih belum proporsional untuk memberdayakan rakyat. Terakhir dari posisi ini, maka kalau kita bicara dalam rangka tadi demo, mari kita hapuskan. Saya setuju sama Anda. Hapuskan tudingan negatif, tapi tegakkan hukum secara fair. Iya dong. Tegakkan hukum secara fair. Profesor mesti bicara menggunakan data Bank Dunia. Bank Dunia nggak fair. Bunyinya apa? Nggak fair. Dia gunakan sekarang 6,9. Sebelumnya dia pakai 3,9. Sebelumnya dia pakai 2,9. Pakai yang mana angkanya? Pakai 6,9. Nanti dulu. Kenapa kayak gitu? Karena kita rata-rata menjadi perpanjangan tangan asing, sehingga kita tidak terima kalau pada posisi menyenangkan kita pakai data asing. Kalau kita nggak kita, nah ini gimana ngukurnya? Benar. Jadi standar ganda itu Artinya, namanya standar ganda, bro. Jaket Anda dipaksakan ke saya, nggak cocok, Aiman, nggak cocok. Di sini sesungguhnya diperlukan kedaulatan data. Pusing nih ngomongnya nih. Tapi kedaulatan data itulah yang menyatakan apakah kita punya kejujuran atau tidak. Bangsa ini miskin kejujuran. Atas itu. Terima kasih. Nah itu yang gua maksud juga. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Silakan berikan tanggapan kalian teman-teman soal pemaparan dari Prof. Ihsanuddin Nursi yang gua ngefans banget sama beliau gitu. Karena pemikiran beliau yang sungguh brilian gitu. Emang Indonesia miskin kejujuran gitu. Orang-orang yang di sana itu jarang ada yang berakhlak gitu. Akhlak yang gua maksud di sini bukan akhlak ketika mereka menemui para masyarakat gitu, menemui warga, menemui rakyat ketika mereka berkampanye, bukan ketika mereka menemui masyarakat ketika mereka memiliki program gitu. Akhlak itu apa yang tertanam di kepala dan ada di hatinya dan itu dijalankan baik di depan orang lain maupun tidak. Gitu. Akhlak itu ketika mereka sudah merasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sih menurut gua. Jangan sampai gitu. Sekarang hari ini kita berbicara seolah-olah bahwa kita sudah bersih gitu dari semuanya, kemudian besok kita tersandung kasus. Kita lihat berapa banyak gitu orang-orang yang memang sudah berlaku demikian. Bulan kemarin dia ngomong tentang pemberantasan korupsi bla 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 bla, inilah mafia di sini, bulan depan dia jadi tersangka. Ini akhlak yang sebenarnya gitu. Itu Bapak ada yang backing memang karena di backing sama Pak Prabowo gitu. Enggak ada. Saya bilang gini, saya hanya bertanggung jawab ke RI 1, yang lain saya nggak peduli dan saya nggak punya ambisi politik. Dan saya merasa yang diomongin adalah hal yang harus diucapkan ke publik karena itu adalah norma-norma yang benar. Jadi kelihatan aneh kalau mungkin beberapa orang yang lain kan mungkin takut politiknya kegesek sana sini. Saya sebodoh amat. Nanti kalau ada gesekan yang kita beresin, cari pemecahan yang betul seperti apa. Tapi ground bicara saya adalah data dan pengalaman dan pengetahuan ekonomi. Karena prinsip saya kan betul. Saya ngerti ekonomi dengan betul. Tujuannya, kalau saya kan social optimizer, bukan profit maximizer. Kalau ekonomi kayak saya tujuannya adalah menyejahterakan semuanya. Kalau bisnismen kan social profit maximizer, menguntungkan diri sendiri. Jadi kalau yang nggak comfortable, dia harus sesuaikan dengan pandangan yang menyejahterakan umum tadi, social maximizer. Nanti juga comfortable, nggak apa-apa itu, biasa.
Baru ketemu gesek-gesek abis itu hilang. Iya. Jadi perbedaan pendapat biasa. Nanti kita cari titik tengahnya yang paling bagus buat rakyat lah. Nggak ada yang salah, orang ngerti. Anggaran itu didesain sebelum saya masuk kan. Udah dipotong banyak. Begitu saya masuk malah, loh ini kebanyakan. Saya tanya Menteri Dalam Negeri datang ke saya. Ini mesti direvisi ke atas. Berapa Bapak minta? Saya tanya 43T tambahannya. Ya udah 43T saya kasih. Tidak saya potong sesen pun. Ketika Pemda datang ke saya bilang ya itu kan dari tunggal Menteri Dalam Negeri. Anda protesnya Menteri Dalam Negeri. Tapi begini, saya bilang, saya kan dalam proses memperbaiki ekonomi ini. Pendapatan pajak dalam keadaan sekarang kan agak cenderung menurun dibanding yang seharusnya ya. Tapi tahun depan, waktu ekonomi sedang membaik, harusnya pendapatan pajak saya juga akan lebih baik. Saya akan bagikan nanti pertengahan tahun, excess dari expected pendapatan pajak, dari yang harapan segini, ini saya akan bagi nih ke pemda-pemda. Tapi Anda bereskan manajemen anggaran di daerah, jangan sampai bocor sana sini. Kalau bocor saya nggak akan kasih juga. Saya nggak ceplos-ceplos. Memang ini knowledge yang asli seperti itu. Yang lain ngomongnya salah semua. Keren. Bapak tuh beberapa kali kan Bapak memang dianggap menyerang pihak tertentu gitu, tapi Bapak kemudian tertawa gitu. Ya saya kan dulu sebelum itu deputi kedaulatan maritim dan energi di maritim. Jadi saya tahu kelemahan mereka apa. Karena saya ngerti betul di lapangan seperti apa. Sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Satu, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi persentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh di situ. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Gini. Pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah. Sementara yang full-time jumlahnya berkurang. Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran. Padahal mereka itu kerja part-time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak. Yang ketiga, mayoritas pekerja kita, 60% masih kerja informal. Kalau informal itu artinya apa? Upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, tidak punya perlindungan hukum. Iya, ya kalau menurut gue sih sejauh ini yang dikatakan oleh Pak Purbaya ya benar. Ya apa yang dikatakan oleh Pak Anies juga ya ada benernya juga gitu. Fakta di lapangan lebih kompleks gitu kan. Tapi ya ini kan nggak bisa by klik terus selesai. Karena kalau memang Pak Anies memiliki pemahaman bahwa fakta di lapangan gitu, problematika di lapangan itu lebih kompleks, lebih dinamis. Artinya Pak Anies juga pasti paham bahwa penyelesaiannya ini nggak bisa cuma sekedar by klik terus semuanya beres, nggak gitu. Akan ada step by stepnya, akan ada mekanisme yang rumit juga gitu untuk menyelesaikan itu. Karena banyak pihak, banyak banget hal yang harus diberesin gitu. Dan gue setuju sama komentar dari Abdul Saki. Pak Anies katanya, kalau sampean pinter, kolaborasi aja, jangan banyak bicara tapi nggak nyata. Kalau Pak Anies mau memajukan Indonesia, gas, saya dukung, tapi jangan tong kosong nyaring bunyi suaranya. Ya gue setuju sih, gue setuju. Kalau memang Pak Anies punya gagasan yang memang dirasa oleh Pak Anies itu ini bakal menekan gitu angka pengangguran di Indonesia, ya coba Pak Anies berkolaborasi dengan pemerintahan yang sekarang. Tapi mungkin nggak mudah juga ya, karena Pak Anies di sini mungkin sebagai oposisi gitu kan, dan pemerintahan juga belum tentu mau berkolaborasi dengan Pak Anies Baswedan. Tapi menurut gua apa salahnya dicoba gitu, soalnya Pak Anies ini kan banyak banget gitu yang menganggap bahwa Pak Anies ini adalah sosok tokoh nasional yang cerdas, yang mengerti permasalahan bangsa ini, dan apa salahnya dicoba gitu untuk Pak Anies ya minimal dimintai idenya lah dan gagasannya. Bagaimana sangkan supaya kedepannya ini tingkat pengangguran ini ya nggak membludak gitu. Memang persentasenya turun menurut Pak Anies tadi kan, tapi kan tenaga kerjanya juga naik.
ada kejar-kejaran di sana gitu. Gimana caranya pemerintah untuk mengejar gitu tenaga produktif yang baru lulus pendidikan dan mereka siap untuk bekerja tapi lapangan pekerjaannya belum tersedia gitu. Ya memang itu kompleks banget sih menurut gua, tapi apa salahnya dicoba gitu. Buat Pak Anies kolaborasi dengan pemerintah, dan kepada pemerintah juga coba berikan dulu kesempatan buat Pak Anies gitu. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Katanya bilangnya ya nggak bisa lah kalau Pak Anies nggak jadi presiden. Ya nggak gitu juga gitu. Kalau memang kita selaku masyarakat Indonesia punya tanggung jawab yang sama gitu untuk memajukan bangsa ini, ya kita nggak harus jadi presiden juga. Saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Oh, iya. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu memang hanya buruh cuci di rumah orang. Yeah. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu nggak apa-apalah. Kasihan banget ya Pak Bahlil. Tetapi saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mau mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Nah. Ini saya tidak mau. Jadi yang nggak disetujui oleh Pak Bahlil ini bukan hinaan terhadap dirinya pribadi gitu. Nggak mau ada orang yang seolah-olah gitu mengarahkan sosial media ke arah mengintervensi kebijakan negara gitu loh gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau ngupload meme-nya Pak Bahlil gitu. Karena Pak Bahlil baik loh. Pak Bahlil juga ngerasa bahwa ya hinaan itu udah biasa gitu terjadi terhadap dirinya. Bahkan sejak masih SD gitu. Tapi jangan sekali-kali senggol atau mengintervensi kebijakan negara. Itu yang menjadi kemurkaan dari Pak Bahlil Lahadalia di sini, bro. Jadi hati-hati, bro. Apapun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara pembantu presiden. Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga maruah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur. Nah, menyangkut dengan apa yang kami kerjakan. Nih, buat anda semua nih yang kemarin berteriak-teriak buat Pak Bahlil minta mundur, nggak bakal mundur, bro. Itu jangankan selangkah, sejengkal pun Pak Bahlil nggak bakal mundur. Itu adalah bentuk nasionalisme dan rasa tanggung jawab dia terhadap bangsa dan negara, gitu, bro. Jadi hati-hatilah, jangan ngejek. Pasti yang berhak menilai menteri itu adalah presiden. Nah, itu hak prerogatif presiden. Iya, benar. Saya bukan berarti ingin mengatakan gimana gitu ya. Teman-teman media kan bisa cek KPI pendapatan PNBP kita di 2025 on the track. Bahkan mencapai target APBN. Lifting kita sekarang sudah di atas APBN. Hilirisasi berjalan dengan baik. Listrik desa berjalan dengan baik. Sumur-sumur rakyat kita berikan dengan baik izin. Untuk keadilan dalam rangka implementasi pasal 33 agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata. IUP koperasi, IUP UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang. Ini sebagai bagian apa? Sebagai bagian dari menerjemahkan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Pertanyaan berikut adalah, apakah ini semuanya berjalan baik? Kalau orang berpikir untuk kebaikan pasti berbaik. Tapi kalau ada pihak yang terganggu, ya wallahu alam bisawab. Karena kita pingin untuk melakukan yang terbaik untuk negara. Kita harus konsisten terus. Memang kalau kita menuju perbaikan pasti ada gangguan. Gangguan itu jangan membuat kita lemah. Gangguan itu harus menjadi vitamin untuk kita. Tetap harus jalan. Saya pernah waktu diajari oleh senior, waktu saya jadi aktivis, ketika kebijakanmu membuat orang banyak memperbincangkan,
maka artinya apa yang kamu lakukan itu mempunyai manfaat kepada orang. Dan pasti ada yang merasa risau karena kebijakan itu mungkin mengganggu kenyamanannya. Tapi mudah-mudahan kebijakan yang kita lakukan untuk kebaikan kepada semua orang. Saya doakan yang risau-risau pun nggak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Tuh, teman-teman, kalian semua udah dimaafin gitu. 22.000 lebih kemarin yang repost juga udah dimaafin sama Pak Bahlil. Jadi nggak usah risau. Tenang aja, tenang gitu, nyantai. Nah, di sini juga Pak Bahlil mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya on the track, semuanya berjalan dengan baik gitu kan. Hilirisasi berjalan sesuai standarnya gitu kan. Dan listrik-listrik ke desa-desa juga masih berjalan, nggak perlu ada dikhawatirin gitu. Timbul pertanyaan, kenapa PLN-nya kok rugi? Ya elah, Pak Bahlil kan nggak ngurusin PLN doang, banyak yang diurusin gitu, tambang dan segala macamnya itu kan tugas Pak Bahlil juga yang mengawasi gitu. Jadi kalau sekedar PLN ya nggak tahu kok kenapa bisa rugi gitu. Masyarakat bertanya mulu, oh, gua katanya bayar listrik cash, nggak ngutang tiap bulan katanya, kok Pertamina bisa rugi? Ya itu mungkin karena ada subsidi listrik dari pemerintah. Subsidi itu yang membuat kerugian bagi PLN dalam hal ini. Mungkin seperti itu, mungkin. Jadi kita jangan suuzon dulu lah. Kita berikan kesempatan dulu untuk para menteri-menteri kita ini bekerja gitu, dan apa yang mereka bisa lakukan kita juga harus dukung, harus support gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tenang-tenang, jangan risau. Pak Bahlil itu nggak pernah merasa terganggu kalau beliau dihina-hina sosial media, apalagi hanya sebatas meme-meme itu kacangan lah buat Pak Bahlil mah gitu. Pak Bahlil nggak bakal terganggu dengan hanya sekedar orang-orang memposting gambar dia dan dijadiin meme di sosial media gitu loh. Berapa Pak Bahlil ya kan? Awas lu, awas lu. Gak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Kita ini kan Sumpah Pemuda kan 28 Oktober tahun 28 kan sudah, ini masih dalam suasana menjelang Sumpah Pemuda. Kita kan sudah mengikrarkan diri. Kita berbeda-beda tetap satu. Satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu nusa satu bangsa. Satu nusa satu bangsa. Ada satu bangsa. Aceh, Maluku, Papua, ada keriting ada rambut lurus, ada putih kulit, ada hitam kulit, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itulah Indonesia. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Konghucu. Itulah Indonesia. Buddha Pak, Buddha. Ada Buddha yang Hindu, semua Pak, suku ada. Dan memang negara kita ini keberagaman. Makanya kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua, ayo kita rawat kebinekaan ini untuk kebaikan negara kita. Benar. Karena setiap anak-anak bangsa dari pelosok tanah air mempunyai hak yang sama. Ikut meramaikan dasar khasanah pemerintahan, khasanah. Tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Demikian. Nah, jadi itulah sekelumit pemaparan dari Pak Bahlil untuk menjawab teman-teman yang selama ini merasa risau gitu dengan adanya beliau di kabinet. Jangan. Pak Bahlil juga ada sisi baiknya loh, bro. Nggak boleh. Gua kadang suka heran deh sama teman-teman yang sering posting ngejadiin foto-foto Pak Bahlil ini jadi meme-meme di sosial media yang itu menggelitik banget. Kata gue, aduh, kadang ada yang ke arah menghina, ada yang jadi goblin, ada yang jadi manusia silver. Aduh itu, aduh, nggak boleh lah, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Aduh, jadi ngeri gue. Kalau doi suaminya nih, host-hostnya nih parah banget ya. Nggak boleh loh, nggak boleh kayak gitu. Ya siapa tahu kan abang ini ada sisi lebihnya yang kita semua nggak tahu ya kan. Gitu. Kenapa si Mbak cantik ini bisa mau sama si Mas gantengnya gitu. Kita kan nggak paham gitu. Apa esensi yang terkandung di dalam diri Mas ganteng ini gitu. Kelebihan apa yang dia miliki kan kita nggak tahu. Kadang kan kelebihan itu bersifat
private, bersifat pribadi, dan jarang orang yang mengetahui gitu. Kita nggak boleh ngejudge seseorang hanya dalam hanya dari penampilannya saja. Don't judge by cover gitu. Ulti kan, tuh pada akhirnya kena ulti kan. Makanya nggak boleh lo kayak gitu lo. Parah sih. Marahlah orang, masa lakinya dibilang batu bara. Dibilang pengusaha batu bara. Tapi harusnya nggak marah ya. Pengusaha batu bara kan kaya ya. Ada hikmahnya dari video ini, kita nggak boleh merendahkan seseorang, kita nggak boleh gitu. Jadi jangan melihat seseorang hanya dari penampilannya saja gitu, hanya dari warna kulit, hanya dari bentuk wajah gitu. Karena ya masing-masing manusia itu dibeli kelebihannya masing-masing oleh Tuhan. Dan mungkin kita belum tahu nih kelebihan si abangnya ini gitu. Tapi siapa tahu mbaknya memang sudah merasakan kelebihan si masnya ini gitu. Ada hal yang tidak bisa didapat dari laki-laki lain oleh mbak ini yang dia temukan di si masnya ini gitu bro. Kita nggak boleh, siapa tahu kan kekar gitu kan. Ya kan, kita nggak paham loh. Jangan kita nggak boleh. Hikmahnya itu jangan merendahkan seseorang hanya dari penampilan, warna kulit, dan bentuk wajah. Apalagi dari pekerjaan. Apapun pekerjaan orang itu adalah sebuah upaya dia untuk memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan hidup keluarganya. Itu bro. Terus kalau konten kreator kenapa? Iya, saya kan butuh spot yang di sini kak. Soalnya kalau di situ penerangannya jelek, jadi saya mau makan di sini. Iya, tapi saya datang duluan kak. Iya, nggak apa-apa kan kalau kakaknya pindah, Iya. kakaknya ngalah gitu maksud saya. Iya, Ngapain gimana? saya ngalah sama mbaknya? Iya, soalnya gini loh kak, saya kan konten kreator. Terus kenapa? Terus kenapa kalau lu konten kreator ya, Ge? Emang kenapa gitu? Oh, jadi karena si spot yang mbak yang nggak berjilbab ini duduk mungkin pas di belakangnya itu ada tulisannya juga, lightingnya pas gitu mungkin. Jadi si konten kreator ini pengen duduk di sana, yang mana udah ada mbak ini duluan yang udah duduk di situ, dan mbak ininya disuruh, ya apa salahnya kalau mbak pindah aja? Ya itu kan hak orang ya. Kenapa lu nggak reservasi? Kenapa nggak lu pesen duluan buat duduk di table itu? Dan kenapa ini dipermasalahkan gitu? Dan kenapa juga kalau lu konten kreator, brother? Ya, Harusnya mbaknya reservasi dong. ya tapi kan gini loh kak. Booking dulu Kan saya dong minta meja. tolong dimaklumi gitu Enggak, kan. saya kan nggak mau maklumi enggak. saya kan saya juga konten kreator kan, saya perlu spot yang bagus. Kebetulan di sini terus? kan pencahayaannya bagus juga. Ini saya minta tolong gitu loh kakaknya Bangga banget bro. pindah di tempat Yaudah, lain tunggu yang saya lebih selesai makan aja. Gimana? keburu dingin sih kak. Oh iya, saya nggak peduli sih kalau dingin. Kan saya datang duluan, jadi saya datang duluan, makanan saya belum habis, ini minum saya masih ada. Kenapa Ya, kakaknya kok minta maksud saya kan ini kan ya bisa lah, maksudnya ngalah dikit pindah Oh ya nggak bisa, gitu. kakaknya aja yang ngalah. Kakaknya tunggu di sana ya. Saya nggak mau pindah. Makasih ya. Terus kalau konten kreator Gue kan suka geli ya sama orang-orang kayak gini, kenapa sih gitu. Dan ada apa gitu kalau memang lu konten kreator itu lu harus diperlakukan spesial gitu apa gimana gitu. Gue juga nggak paham sih cara berpikirnya gimana. Justru malu ya kalau gue ya, malu, nggak boleh loh. Hai Sahara sama Sopian, gimana kabarmu? Kok sekarang lebih pendiam ya? Kalau dulu keluar-keluar ya? Kenapa? Teman-temanmu pada menjauh ya? Katanya yang kemarin komen-komen di Mama itu pendukungmu itu. Nah, Yai Imam itu tidak disukai di lingkungannya. Bahkan orang-orang polisi-polisi aja malas nolong dia. Kok sekarang malah petinggi-petingginya yang datang ke Yai Imam? Bahkan doa bersama. Bahkan ustadz-ustadz gede-gede itu yang di TV-TV itu, yang Ustadz Solmed dan lain-lainnya datang ke rumah Yai Imam. Dan pengusaha-pengusaha sampai pengusaha travel umrah dari Balikpapan datang loh. Sebaiknya kamu sebelum terjadi apa-apa kamu ke psikolog. Kamu kemarin mengalihkan perhatian, kamu kan menggiring opini kemarin waktu Yai Imam itu bilang kalau dia itu disuruh istrinya, dipaksa istrinya supaya ke psikolog. Hei, ke psikolog itu bukan berarti orang sakit jiwa, ya. Konseling bisa, masalah ada tekanan batin ya yang dipendam itu bisa jadi sakit loh, bisa jadi stroke, bisa jadi apa. Dia itu
di psikolog itu bisa ngomong apa aja untuk meringankan. Nggak jelas kamu memang. Nih sekarang kamu rasain sendiri akibat dari mulutmu, sumpah serapahmu. Kau menggugurkan orang, membeduakan orang, dan sebagainya. Masuk balik lagi cepat. Karena apa? Karena kuasanya Allah mempercepat karmamu. Yaimin katanya dijauhin teman-temannya, dijauhin siapa saja. Terus kebalik sekarang. Bahkan semua orang yang dulunya nggak tahu Yaimin sekarang mulai sama-sama melihat khutbahnya, live-nya. Ini teman-teman ya, kalian semua yang mau lihat VT-nya Sahara, jangan kamu dengerin. Kamu lebih baik komen aja. Ya, komen apa yang kamu mau. Lebih bagus lagi bukan emoticon ya. Katakan aja sesuai kata hatimu. Nggak apa-apa, TikTok nggak melarang itu komen ya. Asal jangan komen-komen mulutnya seperti Zaharam. Komen itu kamu jengkel nggak apa-apa, tapi jangan dengan kata-kata kotor ya, seperti isi kebun binatang dan neraka. Oke? Yeah. Mereka ngomen-ngomeni kita jelek-jelek. Lah sama. Orang dia pendukungnya Zaharam. Caranya juga sama. Putar balik fakta, memfitnah, mendoktrin gini, padahal nggak benar semua. Kita semua, yuk bareng-bareng kawal Yaimin sampai si Sahram itu masuk buaya. Ya, untuk MBG saya juga bingung. Ketika saya tanya, Ternate sudah siap? Sudah Ibu, sudah semua. Perlu dapur tambahan lagi? Tidak perlu. Tapi saya pergi semua sekolah, mereka bilang mereka belum dapat MBG. Jadi saya juga bingung karena MBG ini karena si bapak yang ngurus MBG ini begitulah. Jadi Bapak Kadis coba hubungin dia. Ini udah SMA paling besar yang ada di kota Ternate dan dia belum dapat MBG. Ketika saya tanya butuh dapur lagi, oh sudah beres Ibu, sudah beres. Dia lapor sudah beres. Katanya 60.000 siswa sudah menerima manfaatnya. Nggak tahu 60.000 siswa itu di mana. Jadi memang anggaran MBG ini memang harus dikawal ketat ya bro. Kalau enggak ya bisa jadi lahan korupsi baru gitu. Itu sih kalau menurut gua gitu. Oke, thanks for watching teman-teman, dan thanks juga buat dukungan kalian selama ini gitu di kanal YouTube King Cepi. Gua nggak bisa ngebalas dukungan kalian satu persatu, hanya bisa ngedoain semoga kalian semua hidup dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tinggal di negara yang sakit, kita harus menjaga diri kita tetap waras. Itu peribahasa yang dilontarkan oleh orang-orang yang hidup di Republik Indah. Baik bro, mohon maaf kalau ada kata atau penyampaian gue yang kurang enak didengar telinga, kurang nyaman dirasakan oleh hati. Itu hanya keterbatasan gue sebagai manusia biasa. Gue Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.